Selamat malam, pendengar setia. Malam ini, saya akan membawa Anda ke sebuah cerita yang terjadi di sebuah hotel tua di pinggir pantai. Kisah ini tentang seorang pelancong yang, tanpa sengaja, menginap di kamar yang tidak pernah seharusnya disewakan. Kamar yang menyimpan rahasia kelam dan sebuah janji dari masa lalu. Kisah ini bermula pada tahun 2015. Rayhan, seorang pekerja di bidang pemasaran, memutuskan untuk mengambil cuti panjang setelah berminggu-minggu bekerja tanpa henti. Ia memesan kamar di sebuah hotel tua bernama Pelangi Laut yang berdiri di atas tebing, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Hotel itu sudah lama terkenal sebagai tempat yang nyaman dan damai, namun di balik itu, banyak desas-desus menyeramkan yang mengelilinginya. Salah satunya adalah tentang kamar 308. Rayhan tiba di hotel pada sore hari. Suasana di sana terasa damai, meski hotel itu terlihat agak tua. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu jati yang sudah pudar, dan di lorong-lorongnya, aroma khas kayu bercampur dengan bau garam laut. Resepsionis menyambutnya dengan ramah, memberikan kunci kamarnya. Tapi saat Rayhan melihat nomor di gantungan kunci itu, ia sedikit terkejut. Nomor itu adalah 308. Pak, ini kamarnya benar, kan? 308? Tanya Rayhan dengan nada bingung. Resepsionis, seorang wanita tua dengan wajah keriput, sempat terdiam sejenak. Iya, benar, Pak. Tapi, kalau Anda tidak keberatan, kami bisa mengganti kamar Anda ke yang lain, katanya dengan suara pelan. Rayhan, yang merasa bingung dengan tawaran itu, hanya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Bu. Ini pasti kamar yang sama seperti yang lainnya, kan? Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu menyerahkan kunci tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Rayhan pun berjalan menuju lantai 3, di mana kamar 308 berada. Lorong menuju kamarnya terasa sunyi. Tidak ada suara langkah kaki lain, tidak ada suara tamu-tamu lain. Bahkan, udara di lorong itu terasa dingin, meskipun hotel tersebut tidak memiliki pendingin udara. Saat Rayhan tiba di depan pintu kamar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pintu kamar itu terlihat berbeda dari pintu kamar lainnya. Warnanya lebih kusam, dan pegangan pintunya terasa dingin seperti es. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan saat masuk, kamar itu tampak biasa saja. Sebuah ranjang, meja kayu, lemari kecil, dan jendela besar yang menghadap ke laut. Namun, ada sesuatu yang membuat Rayhan merasa sedikit tidak nyaman. Sebuah cermin besar yang menempel di dinding, tepat di seberang tempat tidur. Rayhan mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Ia meletakkan kopernya, mandi, lalu memutuskan untuk beristirahat. Angin laut yang berhembus dari jendela cukup menenangkan, dan Rayhan tertidur lelap. Namun, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya, Rayhan berpikir itu hanya mimpi. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan malas, Rayhan bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Saat ia membukanya, tidak ada siapapun di luar. Lorong itu kosong, hanya diterangi oleh lampu kuning yang remang-remang. Rayhan menghela napas, menutup pintu, dan kembali ke tempat tidur. Namun, baru saja ia hendak tidur lagi, ia mendengar suara lain. Kali ini suara gesekan pelan, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di lantai. Suara itu berasal dari arah cermin besar di dinding. Rayhan duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Ia memandang ke arah cermin, dan untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu bergerak di dalam pantulan itu. Ia berjalan mendekati cermin, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tapi saat ia berdiri di depan cermin, tidak ada apa-apa. Hanya pantulan dirinya sendiri yang terlihat. Rayhan mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya sambil kembali ke tempat tidur. Tapi ketenangannya tidak bertahan lama. Ketika ia mematikan lampu kamar dan mencoba tidur lagi, ia mendengar suara bisikan.
Bisikan itu terdengar samar, seperti suara seorang wanita. "Tolong, keluar dari sini." Rehan membuka matanya dengan cepat. Suara itu terdengar jelas, tapi tidak ada siapapun di dalam kamar. Ia menyalakan lampu dan memutuskan untuk memeriksa kamar. Tapi semuanya terlihat normal. Tidak ada orang lain. Namun, saat ia melihat ke arah cermin lagi, darahnya terasa membeku. Di dalam cermin, ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Wanita itu mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rehan berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia kembali melihat ke cermin, wanita itu masih ada di sana, tapi kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajah itu penuh luka, dengan mata merah yang menatap langsung ke arah Rehan. Wanita itu membuka mulutnya perlahan, lalu berkata, "Pergilah sebelum terlambat." Tanpa berpikir panjang, Rehan meraih ponselnya dan mencoba menelepon resepsionis, tapi sinyal ponselnya hilang. Ia merasa panik, tapi sebelum ia bisa melakukan apa-apa, lampu kamar tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti kamar, dan Rehan mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia mencoba mencari senter di kopernya, tapi tangannya gemetar. Suara langkah itu semakin dekat, dan Rehan merasa seseorang berdiri di belakangnya. Ketika ia berhasil menyalakan senter, ia mengarahkannya ke cermin, dan yang ia lihat membuatnya berteriak histeris. Di dalam cermin, kamar itu terlihat berbeda. Dindingnya berlumuran darah, dan wanita itu berdiri tepat di belakangnya, memegang sebilah pisau. Rehan berlari keluar dari kamar, tidak peduli bahwa ia hanya mengenakan pakaian tidur. Ia berlari menuruni tangga dan tiba di lobi. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Resepsionis yang sama melihatnya dan hanya mengangguk pelan. "Anda melihatnya, bukan?" tanyanya. Rehan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu meminta untuk segera check out. Keesokan paginya, setelah Rehan sudah jauh dari hotel itu, ia mendapat telepon dari salah satu temannya. Temannya itu berkata bahwa kamar 308 sebenarnya sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Kamar itu dulu menjadi tempat seorang wanita dibunuh secara tragis oleh suaminya sendiri. Hingga kini, arwahnya masih menghantui kamar tersebut, memperingatkan siapapun yang berani menginap di sana untuk pergi sebelum mereka menjadi korban berikutnya. Selamat malam, pendengar. Jika Anda menginap di sebuah hotel tua, ingatlah untuk selalu bertanya tentang kamar Anda. Karena mungkin saja kamar itu menyimpan cerita yang lebih menyeramkan dari mimpi buruk Anda.